Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah fa inna jannata ma'wadat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ananda, Linda, dan Hafid, saat ini kalian berdua sudah resmi suami istri. Hafid sebagai suami, Linda sebagai istri. Tentu saja kalau sudah jadi suami istri, masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami bagi Hafid dan tanggung jawab sebagai istri bagi Linda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Di situ tanggung jawab suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Di situ qawwam. Qawwam itu dari qawma, berdiri. Qawwam yang mendirikan, yang ngadekeun rumah tangga. Jadi tanggung jawab yang asalnya dipegang orang tua dan selanjutnya wali, sekarang diserahkan kepada Hafid. Makanya kalau di Sunda itu kan biasanya ada penyerahan tadi, ada sudah penyerahan pihak suami kepada pihak istri. Itu mah penyerahan yang dilakukan oleh bapak. Tadi penyerahan kepada keluarga wanita untuk dinikahkan, bukan penyerahan diri, bukan penyerahan jasad. Justru yang menyerahkan jasad mah pihak wanita. Wanita menyerahkan kepada pihak pria. Jadi dengan akad nikah tadi itu menyerahkan tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh wali Linda, sekarang diserahkan kepada pihak suami. Karena kalau sudah rumah tangga, pihak suami yang jadi qawwam. Qawwamuna 'alan nisa. Walaupun mungkin bisa saja situasi dan kondisi sekarang ini mah dalam urusan ekonomi, dalam urusan kepemimpinan, istri bisa lebih tinggi daripada suami. Tetapi urusan di dalam rumah tangga tetap tanggung jawab suami. Qawwamun 'alan nisa, ta'ala, di atas wanita. Bayah kowe tidak salah kumaha ge dipimpin kan Hafid. Qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena sebagai qawwam, jadi harus punya kelebihan. Jadi bagaimanapun seorang pemimpin di dalam keluarga, suami harus punya kelebihan. Walaupun masing-masing punya kekurangan, tapi dalam kepemimpinan harus punya kelebihan. Bima faddalallahu 'ala ba'din. Di situ tanggung jawab kewibawaan, tanggung jawab perlindungan ba'dahum 'ala ba'din. Di situ tanggung jawab perlindungan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan memberi nafkah. Makanya seorang suami belum apa-apa, baru akad sudah memberi mas kawin. Ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahabtu nafsi, aku menghibahkan diriku kepadamu." Lalu Rasul tidak berkenan. Maka ada seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ankihiha, niha, nikahkan saja kepadaku kalau kau tidak berkenan." Maka Rasul pertama kali apa? Al-indaka min syai'. Apa kamu punya harta untuk mas kawin? Jadi begitu nikah yang ditanya suami tentang harta. Makanya tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi.
Jadi memang mas kawin itu menurut sunnah Rasul. Alhamdulillah Habib dengan emas. Karena memang mas kawin, mahar itu emas menurut sunnah Rasul. Ya kalau sekarang kan tren pakai alat sholat, usap Al-Quran itu bukan menurut sunnah Rasul. Kalau menurut sunnah Rasul itu emas, walaupun tidak punya emas cincin dari besi. Nah, itu pertama kali tanggung jawab seorang suami. Tapi perlu ditekankan juga oleh pihak berdua bahwa nafkah itu min amwalihim, sebagian harta. Karena apa? Karena suami juga butuh makan, butuh ongkos, butuh pakaian, sebagian. Bukan harus semuanya ya digobrokkan kepada istri. Nah, itu mah berapa persen, berapa bagaimana caranya itu tergantung nanti Linda sama Hafid, tergantung perjanjian. Karena kalau di dalam Al-Quran itu latutus sufaha, jangan menyerahkan harta kepada yang tidak ngurus, yang tidak bisa ngurus. Jadi apakah nanti di dalam rumah tangga Anda berdua, yang Hafid yang cari nafkah, yang pegang Linda, atau Linda yang cari nafkah, yang pegang Hafid, atau dua-duanya pegang, itu terserah kalian berdua. Jadi tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran itu apakah harta itu dipegang suami, apakah dipegang istri, atau dipegang berdua. Yang jelas tidak boleh subahat. Jadi yang tanggung jawab itu yang tahu ngurus harta. Nah itu namanya tanggung jawab suami. Qawam, pemimpin, kewibawaan, perlindungan, dan tanggung jawab urusan harta. Kemudian pas solihat qonitat hafidot, sekarang tanggung jawab istri kepada suami. Rasul pernah ditanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayun nisa khair, istri seperti apa yang baik? Maka Rasul menjawab, sarotka idza nadortaha, yang menarik perhatianmu apabila kamu melihatnya. Jadi istri mah rajin ngagelis untuk suami. Karena apa? Karena sifat istri yang baik itu pika bogohen, pika resepen, pika senangen sang suami. Jadi dandan mah diperintah oleh Allah perempuan itu berhias, tapi sekarang mah untuk suami. Kalau dandan atau berhias untuk suami itu seperti apakah harus di kamar unggul? Enggak. Dandan kepada keluar juga ketika dandan dalam rangka kewibawaan suami. Kan kalau istrinya dipandang orang lain cantik, kan bangga, suami itu reus, ya, rasa bangga. Jadi dandannya kepada siapapun, baik di rumah maupun di luar rumah, demi kewibawaan atau tanggung jawab seorang suami. Jadi yang pertama itu sarot kaidah nadorta. Kemudian to'at kaidah amartaha, taat dan patuh apabila memerintah. Jadi memang kesetiaan istri itu. Karena sekarang itu kan sudah akhir zaman, kata Rasulullah, inna a'doma fitnah, aku yang paling dikhawatirkan fitnah bagi umatku adalah fitnah nisa. Jadi fitnah wanita. Oleh karena itu istri harus taat dan setia. Sarot kaidah nador taat. Dan yang ketiga, hafidhotka fimalika wa nafsiha idza ibta'anha. Pandai menjaga harta dan diri tatkala suami tidak ada. Jadi itulah, tentu saja masih banyak tanggung jawab suami maupun tanggung jawab istri yang Bapak kutikan mewakili ayah dan ibu kalian. Mudah-mudahan ketiga tanggung jawab suami dan 3 tanggung jawab istri bisa terpenuhi agar rumah tangga kalian mencapai sakinah, mawadah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tentram, tenang. Mawadah itu apa? Mawadah itu cinta birahi. Jadi mawadah itu cinta birahi. Apa itu cinta birahi? Cinta yang muncul dari nafsu birahi, dari biologis. Dan rohmah itu cinta billahi, cinta karena Allah. Jadi rumah tangga mah cintanya harus dijaga dua-duanya. Ada cinta birahi yang menggairahkan supaya Hafid, Kalinda
bukan hanya sayang tapi juga bogoh. Linda juga kepada Habib harus bogoh. Jadi dua kecintaan itu harus terpelihara walaupun sampai tua renta, ya, sampai tua renta. Ulahnya unggul ke sekolah oke, tapi ada gairah. Itu adalah mawaddah dan rahmah. Ya, mudah-mudahan Bapak doakan barakallahu laka wa baraka alaihi wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka itu artinya semoga berkah kepadamu, untukmu Hafid, wa baraka alaih, dan berkah diberikan kepada tanggung jawabmu Hafid, yaitu Linda, wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair, dalam segala kebaikan. Barakallahu lak wa baraka alaih wa jama'a bainakuma fi khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.